She was crying, wanted a home, and we wanted a child. Halo guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Mimi. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Laxman Untekar dan dibintangi oleh Kriti Shannon, Pankaj Tripathi, dan Evelyn Edward. Mimi berkisah tentang seorang wanita yang menjadi ibu pengganti dengan meminjamkan rahimnya untuk pasutri yang tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. John dan istrinya Summer adalah pasutri asal Amerika. Mereka tidak bisa memiliki keturunan karena rahim istrinya lemah. John dan istrinya kemudian mendatangi India untuk mencari seorang wanita yang mau menjadi ibu pengganti untuk bayi mereka dengan cara meminjam rahim dan sel telur wanita tersebut. Seorang sopir taksi yang mengantar John dan istrinya berkeliling siap untuk mencari ibu pengganti itu dengan syarat John memberikannya sejumlah uang. Sopir taksi yang bernama Banu ini kemudian membawa John dan istrinya ke sebuah klub malam. Mimi adalah seorang penari di wilayah Shekhawati, Rajasthan, India. Ia bermimpi untuk menjadi bintang film, namun tidak punya cukup uang untuk menembus panggung Bollywood. Menurut seorang pria bernama Jolie, agar bisa menembus panggung Bollywood, bintang baru seperti Mimi harus merogoh kocek sebesar 2 juta rupiah. Mimi tidak punya uang sebanyak itu. Di sisi lain, John dan istrinya tertarik untuk menjadikan Mimi sebagai ibu pengganti setelah mereka melihat bagaimana Mimi menari. John meminta Banu untuk membujuk Mimi supaya bersedia menjadi ibu pengganti buat bayi mereka. आप परफॉर्म किया आप लोगों ने माय गॉड दिखाऊंगा मैं समाज को ऊपर वाले को क्या दिखाऊंगा Banu mendatangi Mimi dan mengaku bahwa dirinya adalah fans berat Mimi. Ia dengan sukarela mengantar Mimi dan temannya pulang malam itu. Setibanya di kediaman Mimi, Banu mengutarakan niatnya. Banu meminta kesediaan Mimi untuk menjadi ibu pengganti. Mimi mengira jika Banu memintanya agar tidur dengan John. Ia salah paham. Mimi kemudian menampar Banu. अरे पैसे गिर गए तुम्हारे चप्पल ले गया कोई इधर आपका भी झाड़ू दे रहा है हमारी जल्दी से शादी हो जाए और एक बालक हो सुंदर सा। Mimi tinggal bersama ayah dan ibunya. Di rumah itu tinggal juga nenek Mimi dan keponakannya yang bernama Atip. Mimi ingin sekali menjadi pemain film Bollywood dan sang ibu justru memintanya agar segera menikah. Mimi berdoa di kuil 2 kali dalam seminggu agar keinginannya itu bisa terkabulkan. Ketika berada di kuil, Mimi kembali bertemu dengan Banu. Awalnya Mimi lari dari Banu, tetapi karena Banu terus membuntutinya, ia pun menyerah. Banu mulai menjelaskan prosedur yang akan dilakukan Mimi ketika ia menjadi ibu pengganti. Menurutnya, Mimi tidak harus tidur dan bersetubuh dengan John. John dan Summer hanya butuh rahim Mimi sebagai tumpangan agar bisa melahirkan bayi untuk mereka. Mimi tidak setuju. Ia tidak mau menjadi ibu hamil karena mimpi Mimi adalah menjadi seorang pemain film. Banu kemudian mengiming-imingi Mimi dengan uang sejumlah 2 juta rupiah. Dan hal itu membuat Mimi berubah pikiran. Walaupun demikian, Mimi tetap memilih pergi meninggalkan Banu. Mimi terus memikirkan tawaran Banu. Dengan uang 2 juta rupiah, ia bisa membayar Jolie dan dengan demikian Mimi bisa dipromosikan menjadi artis Bollywood. Mimi kemudian curhat kepada temannya yang bernama Shama. Temannya tidak setuju dengan ide penyewaan rahim itu. Walaupun demikian, Shama pada akhirnya menemani Mimi untuk menemui pasutri yang bernama John dan Summer. कितना हसीन आदमी है ये
ये बहुत ज्यादा हो गया। हिंदी you speak? Summer dan John senang bertemu dengan Mimi. Begitu juga sebaliknya. Summer senang memilih Mimi karena baginya Mimi punya tubuh yang atletis dan sehat sebagai seorang penari. Summer ingin suatu hari nanti anaknya juga terlahir sehat seperti Mimi. Sedangkan Mimi, ia merasa senang karena memikirkan uang banyak yang akan ia terima. Bahkan John berjanji akan membayar 2 kali lipat jika Mimi bisa melahirkan anak kembar. Mimi setuju. Ia bahkan berencana akan mengungsi di rumah temannya Shama selama kehamilannya agar tidak diketahui oleh orang tuanya. Sel telur Mimi akan dibuahi oleh sperma John tanpa harus berhubungan badan. Proses medis ini dibantu dengan teknologi. Menurut dokter, selama hamil, Mimi harus mengkonsumsi makanan bergizi. Tak hanya itu, ia juga harus rajin olahraga dan selalu bahagia agar bayinya terlahir sehat. Setelah melakukan proses pembuahan, Mimi akhirnya benar-benar hamil. John membayar uang muka dan sisanya akan ia lunasi setelah Mimi menyerahkan bayinya. John dan Summer harus kembali ke Amerika dan mereka akan datang lagi ke India 4 bulan mendatang. Selama mereka pergi, John membayar Banu agar menjaga Mimi. Mimi membohongi kedua orang tuanya. Ia mengaku akan syuting film selama 9 bulan ke depan. Sebuah film besar yang dilakukan dalam kapal pesiar mewah dengan judul Cinta di Tengah Lautan. Ayah dan ibunya tidak setuju. Mereka hanya ingin Mimi menikah dengan pria dari keluarga baik-baik. Dan dengan menjadi bintang film, akan sulit bagi Mimi untuk menemukan pria dari keluarga baik-baik. Mimi berusaha membujuk ibunya. Pada akhirnya ia mendapatkan restu dari kedua orang tuanya untuk pergi dari rumah selama 9 bulan. Mimi tinggal bersama sahabatnya Shama. Shama adalah seorang muslimah dan kebetulan ia tinggal sendirian. Ayahnya jarang pulang ke rumah. Mimi menyamar menjadi saudara sepupu Shama yang bernama Chan. Sedangkan Banu, ia menyamar menjadi suami Mimi dengan nama samaran Nawazuddin. Mimi menyembunyikan identitasnya dengan memakai cadar. आप कौन है? Ayah Shama yang bernama Syam pulang. Tentu saja ia tidak mengenali Banu. Banu mengaku bahwa ia adalah saudara dari bibi Shama. Tak lama setelah itu, Shama dan Mimi pulang. Mereka kaget mengetahui ayah Shama ada di rumah itu. Shama berbohong dengan mengatakan bahwa Mimi dan Banu sedang dalam kesulitan finansial. Makanya mereka menumpang di rumah itu. Tuan Syam tidak keberatan. Ia bahkan senang mengetahui niat baik anaknya menolong orang lain. John dan Summer kembali ke India untuk mengunjungi Mimi. Mereka memberikan sejumlah uang. John dan Summer menemui dokter kandungan yang merawat Mimi. Menurut dokter, bayi yang dikandung oleh Mimi mengalami kelainan mental alias Down syndrome. Summer tidak terima. Ia menangis dan yang terburuk adalah Summer tidak menginginkan bayi itu. Ia meminta Banu untuk memberitahu Mimi supaya menyingkirkan bayinya. Banu memelas meminta John dan Summer untuk mengambil bayi itu. Tetapi John dan Summer tetap memilih pergi. मत लो आप जोली भैया 4-5 महीने में मैं तुम्हारे से मुंबई ड्राइवर बन जा मेरा ऐस करके Banu memberitahu Mimi dan Shama apa yang terjadi. Awalnya Mimi tidak percaya, tetapi setelahnya ia menangis dan segera berlari mengejar John. Setibanya di hotel tempat John menginap, Mimi gagal menemui John karena ia baru saja check out. Dalam kesedihan yang diliputi rasa panik, Mimi terus mencari John dan Summer, namun ia tidak pernah menemukan mereka. Mimi terdesak memberitahu ayah dan ibunya tentang kehamilan itu. Ibunya marah dan sedih bercampur kecewa. Anaknya telah menodai dirinya dan keluarga. Mimi mengatakan bahwa Banu adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kehamilan dirinya. Ia mengaku telah menikah dengan Banu secara diam-diam. Keluarga Mimi hanya bisa pasrah mengetahui kenyataan pahit ini. कौन आपका जमाई मिमी अरे शोभा, सब मालूम है वहीं जाना है। ये ओढ़ ले बेटे ये ओढ़ ले। नहीं 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 आप लोग रुको हम आ जाएंगे
Mimi sakit perut. Mereka membawanya ke rumah sakit. Mimi bertemu dengan dokter yang merawat dirinya. Dokter kemudian bercerita bahwa dalam beberapa kasus, pasutri luar negeri kebanyakan menolak mengambil anak yang mereka programkan di awal hanya karena anak itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan jika ibu pengganti mengalami hal ini, mereka lebih memilih menggugurkan kandungannya. Mimi menolak untuk menggugurkan bayi di dalam kandungannya itu. Ia merasakan denyut kehidupan di sana dan ia tidak mau membunuh kehidupan itu. Dan ternyata hari itu Mimi hanya mengalami kontraksi tetapi ia belum benar-benar melahirkan. Mimi kagum dengan sikap Banu. Banu bisa saja pergi meninggalkannya, tetapi ia memilih tinggal di sana dan bertahan. Padahal anak di dalam kandungan Mimi jelas-jelas bukan anak Banu. Menurut Banu, ia rela melakukan itu karena merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa Mimi. Karena dirinya lah Mimi jadi seperti ini. Mimi akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki dan ternyata bayi itu normal. Ia menamainya Raj. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan hasil pemeriksaan terhadap bayi itu di rumah sakit yang sebelumnya tidak akurat. Orang tua Mimi terlihat sangat senang dengan kehadiran cucu laki-laki yang sangat imut. Masalahnya adalah bayi ini wajahnya mirip bule yang membuat orang-orang curiga jika Banu bukanlah ayah dari anak itu. Syama berusaha untuk menyemangati Mimi sahabatnya. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki masalah dalam hidup, tetapi hidup harus terus mengalir. Syama dulunya bahkan pernah menikah namun ia ditinggalkan oleh suaminya dan Syama tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Reka adalah istri Banu. Ia menyusul Banu ke wilayah Rajasthan karena Banu hampir mirip dengan Bang Toyib yang tidak pernah pulang. Reka menemukan alamat Banu dengan bertanya kepada orang-orang. क्या चाहिए? Reka menangis setelah mengetahui jika suaminya ternyata menikah dengan wanita lain. Keluarga Mimi juga terpukul setelah mengetahui jika ternyata Banu sudah memiliki seorang istri. Karena suasana menjadi semakin keruh, Mimi akhirnya mengaku bahwa Banu bukanlah ayah dari anak itu. Ia juga tidak pernah menikah dengan Banu. Syama kemudian membantu menjelaskan semua yang terjadi. Semua orang terperanjat. Ayah Mimi syok berat, sedangkan ibunya tetap berusaha untuk tenang. Mimi menegaskan bahwa Raj adalah anaknya dan ia akan tetap menyayanginya sekalipun ia tidak memiliki suami. Hari berlalu dan tahun pun berganti. Raj tumbuh menjadi anak yang menggemaskan. Kakek dan neneknya sangat menyayangi Raj. Banu bahkan sesekali berkunjung untuk menemui Raj. Suatu malam, Raj mengatakan kepada ibunya bahwa anak-anak yang lain menyebut dirinya aneh. Mereka menjuluki Raj dengan sebutan hantu putih. Mimi menghibur anaknya dengan berkata, "Jangan dengarkan mereka, kau adalah malaikat putih kesayangan ibu." Keesokan harinya, Mimi dan Raj pulang dari pasar. Raj berlari lebih cepat dan sampai lebih dulu di rumahnya. Tetapi sejurus kemudian, John dan Summer datang ke India dan mereka bertandang ke rumah Mimi. Mereka mengetahui tentang Mimi dan anaknya dari unggahan video Mimi di Facebook. Summer dan John meminta maaf atas apa yang terjadi 4 tahun lalu dan mereka sekarang ingin kembali mengambil Raj dari Mimi. Mimi tidak mau melepaskan Raj karena baginya ia adalah ibu sekaligus ayah Raj. Mimi kemudian mengusir John dan Summer dari rumahnya. Malam harinya, Mimi meminta Raj berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan dirinya.
Summer dan John kembali mendatangi rumah Mimi. Kali ini ia membawa banyak mainan untuk Raj. Summer memelas dan berkata, "Mimi, tolonglah. Raj adalah harapan terakhir kami. Kamu bisa punya anak lagi, tetapi kami tidak bisa. Lagi pula, Raj akan punya masa depan yang jauh lebih cerah jika ia bersama kami." Tidak lama setelah itu, Raj muncul dan ia suka sekali dengan mainan yang dibelikan. Raj bahkan terlihat sangat bahagia bermain dan ditemani oleh Summer. John kemudian berkata bahwa mereka tidak akan kembali ke India tanpa membawa Raj karena Summer pernah mencoba bunuh diri hanya karena memikirkan anak itu. John mengancam jika Mimi tidak menyerahkan Raj kepadanya, maka ia akan menempuh jalur hukum untuk merampas Raj. Sesaat sebelum John dan Summer pergi, Banu menjelaskan pada mereka bagaimana perjuangan Mimi setelah ia ditinggal dalam keadaan hamil tua. Mimi mengorbankan segalanya termasuk mimpi dan harga dirinya hanya untuk mempertahankan agar Raj tetap lahir ke dunia. Banu bahkan siap membela Mimi untuk melawan John di pengadilan nanti. Menurut pengacara, sulit bagi Mimi untuk mendapatkan Raj karena di surat perjanjian tertera jelas bahwa Mimi harus menyerahkan Raj kepada John dan Summer. Selain itu, biaya persidangan tidak murah. Ayah Mimi siap untuk menjual rumahnya supaya mereka tidak kehilangan cucunya Raj. Mimi sadar bahwa ia tidak mungkin menang dalam persidangan. Secara hukum, ia sudah menandatangani perjanjian itu dan secara kasat mata, semua orang bisa melihat jika wajah Raj bukanlah orang India. Bahkan jika dites DNA, dalam tubuh Raj pasti ada DNA John. Mimi sedih. Ia pasrah dan siap melepaskan Raj untuk John dan Summer. Summer meminta Mimi untuk bertemu dengan membawa Raj bersamanya. Saat bertemu, Summer memberitahu bahwa ia merasa iba melihat seorang anak yatim piatu yang menangis di depan panti asuhan. Summer dan John kemudian memutuskan untuk mengadopsi anak itu. Summer berjanji bahwa ia tidak akan membawa kasus Raj ke pengadilan. Summer melakukan ini karena ia tidak mau membuat Raj menderita. Summer bisa saja membawa paksa Raj melalui meja hijau. Tetapi Summer sadar jika Raj tidak akan pernah bisa bahagia jika tanpa ibunya Mimi. Summer dan John berpamitan dengan Raj. Mereka kembali ke Amerika dengan membawa anak angkatnya yang bernama Tara. Raj sendiri tetap tinggal bersama ibunya Mimi. Dan film pun berakhir.